Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Dinda Ardela dengan NIM 0102 1282 Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas 5 materi dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Baiklah, materi pertama adalah teori klasik dalam perdagangan. Teori klasik dalam perdagangan adalah kumpulan pemikiran ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Teori ini berusaha menjelaskan mengapa apa keuntungan yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, tokoh utama dalam teori klasik ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Ide pokok dari teori klasik adalah keunggulan absolut yang diajukan oleh Adam Smith yang mengatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan absolut jika dapat menghasilkan suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dan keunggulan komparatif yang diajukan oleh David Ricardo yang mengatakan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika biaya peluang untuk memproduksi suatu barang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, mengapa teori klasik ini penting? Karena teori klasik ini adalah dasar perdagangan bebas. Teori klasik dapat mendorong negara-negara untuk melakukan spesialisasi produk, dan teori klasik menunjukkan bahwa negara-negara saling bergantung satu sama lain. Relevansinya teori klasik dengan keadaan Indonesia, di mana konsep keunggulan komparatif yang masih relevan dalam menentukan komoditas ekspor utama Indonesia, seperti minyak sawit, batu bara, dan hasil pertanian, di mana Indonesia cenderung mengekspor produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif. Teori Hexer-Ohlin pun membantu menjelaskan mengapa Indonesia banyak mengekspor produk berbasis sumber daya alam, mengingat ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di negara ini. Materi kedua adalah perkembangan teori perdagangan. Perkembangan teori perdagangan mengalami evolusi yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh para ekonom klasik seperti Adam dan David. Teori-teori ini terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan kompleksitas masalah perdagangan nasional. Yang pertama adalah teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo di pembahasan materi sebelumnya. Yang kedua adalah teori neoklasik yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu model Hexer-Ohlin, di mana perdagangan internasional kemudian muncullah teori perdagangan baru pada abad ke-20. Teori ini mengatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya ekonomi skala, adanya perbedaan preferensi konsumen antar negara, dan teori perdagangan baru mengatakan bahwa pasar tidak selalu sempurna. Kemudian berkembanglah teori perdagangan modern pada abad ke-21, di mana teori ini mengatakan bahwa perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi. Teori ini pun mengatakan bahwa isu lingkungan menjadi perhatian utama dalam perdagangan internasional, dan teori perdagangan modern mengatakan bahwa perdagangan internasional dapat memperbesar atau bahkan memperkecil ketimpangan pendapatan. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan teori perdagangan adalah globalisasi, pertumbuhan perubahan teknologi, integrasi ekonomi regional, dan perubahan kebijakan perdagangan. Relevansinya perkembangan teori perdagangan ini di Indonesia adalah konsep ekonomi skala yang masih relevan dengan perkembangan industri manufaktur di Indonesia, terutama industri otomotif dan elektronik. Produksi dalam skala besar dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Materi berikutnya adalah teori modern dan perdagangan internasional atau teori modern ekspor-impor. Jika teori klasik dari pendorong utama perdagangan, maka teori modern menawarkan perspektif yang lebih luas dan kompleks. Teori modern muncul sebagai respons terhadap perubahan lanskap ekonomi global yang semakin terintegrasi dan kompleks. Ciri-ciri utama teori modern perdagangan internasional adalah satu, tidak hanya fokus pada faktor produksi, tetapi teori modern juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti ekonomi skala sempurna, inovasi dan teknologi, serta peran pemerintah. Ciri kedua adalah teori modern menekankan hubungan timbal balik antara perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ciri ketiga adalah teori modern juga mempertimbangkan isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan. Contoh teori modern adalah produk life cycle theory atau teori siklus hidup produk dan teori perdagangan baru. Relevansinya dengan keadaan Indonesia ini adalah produk life cycle theory, di mana banyak produk ekspor Indonesia mengikuti siklus teori-teori ini, misalnya produk pertanian yang mengalami fluktuasi harga dan permintaan di pasar global. Materi berikutnya adalah perdagangan bebas dan hambatan perdagangan. Perdagangan bebas adalah suatu sistem perdagangan internasional di mana barang dan jasa dapat bergerak bebas antar negara tanpa adanya hambatan. Nah, ciri-ciri perdagangan bebas adalah tidak adanya tarif, tidak adanya kuota, dan tidak adanya hambatan non-tarif.
Keuntungan dari perdagangan bebas adalah peningkatan efisiensi di mana negara dapat memproduksi barang dengan efisien. Peningkatan pilihan konsumen, di mana konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Dan pertumbuhan ekonomi, di mana perdagangan bebas dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ada pula kerugian dari perdagangan bebas ini, yaitu persaingan yang tidak sehat, ketergantungan pada negara lain, dan kerusakan lingkungan. Hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan adalah segala sesuatu yang menghambat aliran bebas barang dan jasa antar suatu negara. Nah, jenis-jenis hambatan perdagangan adalah tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor, kuota atau batasan jumlah barang yang dapat diimpor atau diekspor, dan hambatan non-tarif, seperti subsidi, birokrasi, dan contoh-contoh lainnya. Nah, tujuan dari hambatan perdagangan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari luar negeri, meningkatkan pendapatan negara melalui tarif, dan menjaga stabilitas ekonomi. Perdagangan bebas dan hambatan perdagangan merupakan dua konsep yang saling berlawanan. Perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan global, sedangkan hambatan perdagangan seringkali digunakan untuk melindungi kepentingan nasional. Relevansinya materi ini dengan keadaan Indonesia adalah AFTA dan ASEAN, di mana perdagangan bebas, yaitu keanggotaan Indonesia dalam ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya dan hambatan perdagangan bebas, yaitu non-tarif barrier, di mana Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan non-tarif di pasar ekspor, seperti persyaratan teknis dan prosedur bea cukai yang rumit. Teori-teori perdagangan internasional, baik klasik, neoklasik, maupun modern, memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, kita harus mendukung produk lokal, karena dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendukung perekonomian dalam negeri, tetapi juga mendukung para produsen lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Kita sebagai masyarakat Indonesia pun harus belajar berinovasi dan berwirausaha, menjadi konsumen yang cerdas, karena dengan memilih produk yang berkualitas, kita turut mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Dan kita pun harus menjaga lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan, menarik minat investor asing. Kita juga harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seperti menabung dan berinvestasi. Dan juga tentunya kita harus berani menyuarakan pendapat, seperti memberikan masukan dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Selain peran masyarakat, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Intinya, perkembangan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, peran pelaku usaha, dan kesadaran masyarakat. Dengan kerjasama antara stakeholder ini, kita dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan lebih mandiri. Sekian penjelasan ringkas dari 5 materi yang pernah kita pelajari, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.